dari lintasan anak berapa biar kita lebih keren dan lebih semangat. Acara berikutnya yaitu yang kita tunggu, kesan dan pesan dari beliau Bapak Dr. Andes Wahid Supriyadi. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur ya bahwa acara yang sebenarnya waktu itu mendadak dan tidak terencana dengan baik. Bahkan waktu awal-awal kita bicara dengan Mas Jun, kira-kira berapa ya yang bisa kita kumpulkan? 50 awalnya ya, 50 aja masih deg-degan Mas Jun. Ternyata tadi saya dengar 78 atau berapa ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini. Tentunya berkat izin Tuhan Yang Maha Esa ya. Terakhir 90. Oh 90. Kemarin hampir 2 kali lipat. Biasanya kalau undangan 100 yang datang 50-60% ya. Ini terbalik. Saya luar biasa ya melihat guru-guru kita. Bayangkan muridnya udah pensiun, gurunya masih sehat seperti itu. Tadi ada angkatan 80-an udah peot gitu ya, kata Mas Jun ya. Tapi beliau itu luar biasa, saya ingat sekali ya. Dulu Pak Harjo kan terkenal galak ya, tapi sama saya tidak pernah marah itu, berarti ya saya benar kelihatannya. Saya ingat Bu Painah itu, Bu In, bahasa Jawa ya, Bu itu luar biasa sulitnya, termasuk orang Jawa sendiri itu sulit ya. Ya, jadi saya ingat sekali dulu kan, ternyata bahasa Jawa itu luar biasa. Sekarang anak muda udah banyak lupa, sayang ya. Di Suriname bahasa Jawa masih dipakai, tapi bahasa Jawa rada ngapak ya, karena banyak kan dari daerah Purwokerto Banyumas. Bu Lasinem ya, Bu Lasinem, IPA bahasa Indonesia ya. Nah bahasa Indonesia ini jangan anggap enteng ya. Saya dulu pernah jadi guru, pernah jadi dosen ya. Saya ngoreksi murid saya mahasiswa itu setengah mati kadang-kadang, ini ngerti enggak nih sih? Kita take it for granted ya. Selalu bahasa kita, padahal itu bahasa Indonesia, orang Inggris pun belajar bahasa Inggris dan sama. Jadi ini banyak yang mengabaikan ya. Saya tidak tahu Pak Herman pernah ngajar saya di IPA ya waktu itu ya. Nah ini hari ini sangat berbahagia sekali karena beliau-beliau telah kita berada di sini dengan profesi yang bermacam-macam. Saya dari keluarga guru ya, jadi bapak saya guru. Tapi saya pernah merasa berdosa sama bapak saya. Tapi bapak saya itu orang kampung, orang Winong ya, mirip. Tapi sangat liberal. Jadi ketika saya masuk SMA, sambil jurusan yang nyeleneh, yaitu jurusan bahasa. Ya, itu sebenarnya satu kelas dengan Mbak Yungesti. Ya silakan, yang penting kamu suka. Saya ingin buktikan bahwa kalau kita fokus, ya kita bisa. Gitu. Tapi sebelum saya lupa, saya ingin terima kasih pada Mbak Yungesti dan Mas Sabto. Mbak Yungesti itu dari SMP SMA sama di Purworejo, samanya satu kelas dengan saya. Jadi waktu kita sama-sama pensiun, saya pernah datang ke rumahnya beliau. Ini belum ada yang judul itu ya. Waktu itu dia bilang, Mas iki ono tanah sami niki enake diapain? Kalau cuma memberikan nasihat itu, dari kerjaan saya itu dari memberi nasihat. Nasihat itu paling gampang ya, tapi belum bisa melaksanakan. Jadi waktu itu Mbak perempuan ini belum ada tempat yang nyaman untuk berkumpul, untuk ngafe ya, dengan suasana yang alami. Habis itu saya pergi, ternyata beliau serius ya. Jadi beliau yang pontang-panting nyari duit, saya ngomong aja gitu. Dan ternyata jadi seperti ini. Dan setiap kali berkembang ya. Dan sampai Pak Bupati yang saya juga kenal baik pernah ke sini dan ini ingin mengembangkan Kebumen Daerah Timur. Kebumen Daerah Timur itu paling nggak maju. Ya. Listrik di rumah saya ya di Winong Surabaya itu sama kira-kira tahun 2000 ya Mas. Itu udah luar biasa. Di Timur itu tahun berapa kesana udah pakai listrik. Itu kita di kampung kita enggak ada. Karena kan jadi waktu saya ketemu dengan Pak Bupati, saya sampaikan ini daerah timur ini kurang diperhatikan dari daerah. Memang banyak kan penggemarnya di barat ya. Dan saya juga ikut membidani Kebumen International Expo. Beliau datang ke tempat saya karena saya buat festival di mana-mana. Saya tempatkan di Melbourne, saya bikin di Emirat Arab, kemudian terakhir di Rusia. Kan itulah kekuatan kita di budaya itu. Nah, singkat cerita saya ingin sedikit menyampaikan dulu tuh sebenarnya ya sebagai orang kampung tuh sama lah ya, cuman bedanya bapak saya udah punya sawah ya. Jadi saya banyak waktu baca koran,
sama nonton atau dengarkan radio. Waktu itu yang pemilik radio itu ada banyak ya. Jadi kalau nonton wayang itu bisa sampai pagi itu, padahal nggak ngeliat dalangnya itu ya. Waktu itu heran juga saya. Jadi cita-cita saya itu dulu nggak ngerti apa sih diplomat, dubes, nggak ngerti ya. Cita-cita saya itu dari pengen jadi dalang, Pak. Saya tuh bikin wayang sendiri, gambar, gunting sendiri. Itu Bapak tuh beli baju itu kan ada kardusnya ya. Kardusnya saya simpan, saya bikin wayang. Kotak bikin sendiri, kepiak bikin sendiri, kadang-kadang pakai jari itu. Nah, karena dalam waktu itu kan selebritis juga ya. Dan apa? Bojone siji, lebih siji, ayu-ayu gitu kan. Jadi itu daya tarik juga gitu. Tapi ternyata saya tidak bakat. Tapi saya penikmat wayang sampai sekarang. Dan ketika saya penempatan di luar negeri, ketika saya pernah jadi konsul jenderal di Melbourne, untuk pertama kalinya gamelan itu tampil di National Gallery of Victoria. Dulu yang nonton tuh ecek-ecek kita-kita. Ini tidak benar nih. Ini suatu budaya yang sangat adiluhur. Ya. Tidak ada sudah keliling dunia ya. Tidak ada musik tradisional selengkap gamelan. Cina itu paling berapa instrumen sih? Seruling, flute ya, rebab ya, violin sama drum ya, ecek-ecek gitu kan. Gamelan tuh 40 orang bisa main satu orkestra. Saya tampilkan di Dubai Global Village. Itu yang nonton luar biasa. Nah terakhir, kalau kita dengar Rusia itu kan ingatan kita tuh kayak komunis gitu ya. Itu komunis itu ada mate itu. Kalau orang Jawa Timur tuh mate itu mati beneran gitu. Udah orang sana udah nggak percaya 72 tahun eksperimen komunis itu gagal. Ya. Cina itu sudah kapitalis 6 kali mungkin nggak ke Cina. Itu mereka ekonominya udah kapitalis. Partai komunisnya ada tapi ekonominya sudah tidak sesuai dengan ideologi juga gitu. Jadi secara ideologinya udah tidak ada. Ya kita bisa berdebat suatu. Nah itu ya saya membuat festival di mana-mana dan sangat berhasil. Ya. Jadi cerita itu panjang sekali. Saya menulis buku ya. Jadi selama pandemi 4 bulan saya menulis buku Diplomasi Ringan dan Lucu. Jadi ternyata sudah tersebar dari Aceh sampai Papua, terutama dari jurusan hubungan internasional atau mereka suka malah masalah-masalah internasional. Tadi ternyata ada Mas Heri tadi minta tanda tangan saya. Saya akan dedikasikan 4 biji untuk guru-guru saya yang luar biasa itu. Nanti saya akan tulis ya. Ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada di Bukalapak ya. Saya bawa beberapa ya tapi beli ya karena saya harus ngasih ke penerbit. Saya bantu penerbit kecil juga. Dan saya tidak ada untung dengan nulis buku ini. Ya, saya rugi, saya bayarin dulu sebenarnya untuk mereka itu. Tapi nanti kalau ada, saya ada beberapa spare, saya tanda tangan untuk anak, untuk cucu yang tertarik pada masalah luar negeri. Saya tidak bayangkan saya bisa keliling dunia. Jadi ceritanya itu, ketika itu radio itu satu-satunya hiburan di kampung. Ya, radio transistor. Ya. Saya ingat mereknya Philips 1 bar. Nah, jam 6 sampai jam 8 ini saya kira masih ingat semua itu Radio Republik Indonesia ya kan jam 8 sampai 10 Suara Indra Kila kalau tidak salah namanya Suara Indra Kebumen atau dari Purworejo 10 sampai 12 itu kosong. Nah yang ada dan sinyalnya bagus Radio Australia ya, Voice of America, BBC atau Helsinki dari Belanda. Nah kebetulan yang paling bagus diterima itu adalah Radio Australia. Nah 1 jam pertama itu siaran bahasa Indonesia. 1 jam berikutnya bahasa Inggris, rambut dengan SD belum belajar bahasa Inggris ya. Saya tanya sama bapak saya, Pak ini bahasa apa toh? Ini bahasa Inggris nih. Ini mau apa coba? Nah, kue bisa bahasa Inggris, kue soalnya luar negeri. Itu bapak saya. Nah, dan ketika saya ambil jurusan bahasa, dulu tidak protes. Jadi suatu ketika waktu saya daftar dari Bakti Mulia Pak, saya daftar hanya 1 SMA, SMA Negeri Purworejo. Itu lewat di SPG Purworejo itu SPG Teladan, ya, salah satu peringkat 4 Jawa Tengah kalau salah. Nah di situ bapak saya nanya, Hit, Wiono SPG Teladan, gue harus daftar lah. Saya tuh tidak berpikir, saya ngomong ketus, saya bilang, nggak usah Pak, kenapa? Rawono ceritanya guru ke sugih, nggak ada cerita guru kaya. Saya tuh ngomong seperti itu, bapak saya diem, tapi nggak marah gitu loh. Tapi saya merasa berdosa sampai sekarang ini ya.
Karena bapak saya sampai pensiun itu guru, jadi luar biasa. Dan saya pernah menjadi guru, saya profesi itu banyak ya. Jadi pernah menjadi guru SMA Muhammadiyah Jogja. Saya pernah ngajar di Universitas Pancasila di Jakarta. Kerjaan pertama tahun 85 saya di Jakarta. Tapi saya selalu bilang, saya bukan guru yang baik. Saya guru gagal. Karena itu saya jadi duta besar gitu. Jadi intinya apa? Jadi guru jauh lebih ya, tapi begitu balik ke dalam negeri, saya PNS. Ya, kalau PNS pensiunnya untung aja pensiun saya 2. PNS golongan 4E itu kan cuma berapa? 4 sekian juta gitu. Berapa? Ya ini sama, kalau PNS itu sama. Saya pensiun 2 kali jadi dubes itu udah nyampe 8 juta. Kan bayar sopir 7,5 juta gimana? Ya itu realitas gitu ya. Ya saya untung lah saya di swasta aja. Jadi kalau kita kreatif, kita banyak teman. Saya pulang itu udah diminta CV. Saya tidak nyari pekerjaan. Ya, alhamdulillah gitu ya, kita harus bersyukur. Tapi memang ya banyak kita menolong orang ya. Saya alhamdulillah selama karir saya banyak. Salah satu kebetulan Pak Bupati Kebumen, Pak Arif itu lulusan SMP Negeri Perumbun. Kepala sekolahnya itu om saya, Pak Bundari almarhum, itu om saya, adiknya ibu saya. Jadi waktu sebelum ini dia kan sambil bisnis umroh. Nah itu cerita waktu di rumah saya, kebetulan ada suami istri yang mau pulang stroke. Suaminya, istrinya visanya sudah habis harus pergi. Akhirnya ditinggal begitu saja. Oke, karena kita kedutaan, kita harus opening. Saya bilang sama teman-teman, nyawa harus selamatkan dulu. Nanti duit belakangan. Akhirnya masuk rumah sakit di Emirat Arab tuh, rumah sakitnya sekelas dengan Singapura, Amerika. Alhamdulillah selamat. Nah giliran sopo sing bayar, wah pingpong gitu tadi kan. Untungnya apa? Ini masih untung apa? Saya punya network bagus di sana. Saya kenal termasuk sekarang Syekh Muhammad bin Zayed itu salah satu yang memperkenalkan Pak Jokowi. Jadi waktu saya di Abu Dhabi, saya undang Pak Jokowi wali kota Solo itu datang 3 kali untuk jual apa? Jual furniture. Jadi pertama kali belum ke Timur Tengah saya enggak ya, tapi saya tidak mau ngaku-ngaku lah, saya jadi dubes ke karir gitu loh, bukan karena Pak Jokowi. Ya saya dikasih pos luar biasa itu untuk kelas 1 itu ya alhamdulillah. Jadi ya akhirnya digratiskan. Jadi dia tanya, Pak Wahid waktu di Abu Dhabi tahun berapa? Saya 2008, 11. Oh itu berarti ada kasus saya. Oh iya, berarti Pak dong yang harus membayar dalam hati saya gitu. Tapi saya tak singgung dan saya sekarang baik dengan itu dan saya sudah berkali-kali Pak itu daerah Kebumen perbatasan itu Bapak pernah di Perumbun itu kurang diperhatikan. Jadi lebih ke sana dan saya kira dengan kemarin festival itu targetnya itu melampaui target 6 kali transaksinya. Jadi tahun depan saya ingin membatalkan buyer. Jadi sebenarnya di sini saya di Mbak Domestik beberapa produk kita ini sudah layak ekspor sebenarnya. Dan kita bisa bantu dengan teman saya untuk ekspor, nggak terlalu sulit. Banyak kan yang diminta oleh negara-negara 4 musim itu apa? Paling laku itu keripik, keripik pisang, singkong, ya. Itu luar biasa. Itu ada Bu Ida namanya dari Surabaya, saya bantu ekspor ke Timur Tengah. Yang dia buat itu bukan keripik pisang yang mahal-mahal. Kalau di kampung saya kan teman-teman tahu lah, namanya pisang longok. Ya kan? Itu pisang dibuang-buang untuk burung gitu kan. Itu ternyata dia bikin keripik itu number 1, crispy dan tidak manis. Orang tuh, nah kita ini udah jus manis dikasih gula lagi gitu, kasih susu lagi. Itu banyak penyakit gula. Termasuk saya ini juga penyakitan sebenarnya, tapi saya menyiasati. Nah, ini juga share ya kesehatan. Gula itu penyakit yang susah sembuhnya, banyak kemana-mana. Bukannya tidak bisa diatasi. Jadi pertama karena olahraga. Saya ini sekarang nih badminton 3 kali dengan Pak Bambang Brojonegoro, mantan Menteri Bappenas ya, Menteri Keuangan. 2 kali, sekali dengan klub. Tiap pagi saya lari 4 kilo, jogging ya sambil jalan. Kalau capek jalan. Kemudian saya baru belajar apanya, Tai Chi. Tai Chi Kangkun. Tai Chi Kangkun itu kesehatan. Ini teman saya sakit luar biasa. Jadi waktu dia penempatan di Riyadh, dia pegang konsuleran itu mau dibacok sama TKI, dia takut, saking ketakutan akhirnya menimbulkan satu penyakit namanya bipolar.
Bipolar itu dia nggak boleh sedih, nggak boleh suka, senang. Akhirnya penempatan setahun dipulangin karena nggak bisa kerja dia. Uang habis untuk obat dan dia harus berobat dengan profesor. Dia belajar dari, akhirnya dia baca-baca, dia belajar tai chi kung fu, udah selesai dan sekarang tanpa obat sama sekali udah sehat. Jadi sebenarnya banyak ya, mau meditasi ya, yang penting itu rutin. Olahraga itu jalan saja sudah bagus, tapi rutin gitu. Itu punya, jadi jangan coba-coba nggak pernah jalan karena tidak main badminton, ya bisa kolet gitu ya, atau tenis gitu, sama aja, apalagi main sepak bola. Ya, jadi banyak sebenarnya dari networking itu. Jadi networking itu saya juga banyak belajar sampai sekarang. Sekarang saya banyak belajar tentang bisnis, dulu saya nggak pernah bisnis. Gitu. Ya, iya, kita harus bisa lah kalau kita mau. Ya, saya kira terima kasih ya Pak Isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tepuk tangan semuanya buat beliau Bapak Wakil. Luar biasa, ini ilmu yang bermanfaat dari beliau Bapak Wakil. Pesan dan pesannya langsung. Oke, sini. Inilah Leonard kita.